Entikong adalah salah satu dari 4 pintu perbatasan Indonesia-Malaysia yang terletak di Kalimantan Barat. Sejak lama, warga Indonesia yang tinggal di Kecamatan Entikong hidup berdampingan dengan warga Malaysia yang tinggal di kawasan Tebedu, Malaysia. Entikong yang terletak di perbatasan Kabupaten Sanggau dengan negara bagian Sarawak, Malaysia, memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan wilayah di kawasan perbatasan. Selain memiliki dukungan potensi hinterland yang kuat, potensi Entikong sendiri juga amat menjanjikan. Ini ditandai dengan telah tersedianya sejumlah kantor instansi pemerintah dan berkembangnya usaha swasta nasional. Tim jurnalis on duty melintas tapal batas Entikong Kuching, menelusuri seberapa besar ketergantungan masyarakat Entikong pada negeri seberang. Saat ini saya berada di suatu kawasan netral yang terletak di daerah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan daerah Sarawak, Malaysia. Jadi jika melihat ke belakang saya, ini adalah jalan menuju ke kota Kuching, Malaysia. Sedangkan di depan saya, ini adalah perbatasan Kalimantan Barat. Nah, sebenarnya kita mau melihat pada hari ini bagaimana sesungguhnya kehidupan masyarakat yang tinggal di perbatasan. Untuk itu, mari saya pada saat ini mau mengajak Anda untuk melihat Entikong. Di pintu perbatasan Entikong, kerumunan orang yang hilir mudik tak lain warga yang mengadu nasib di Tebedu, Malaysia. Ternyata, warga Entikong yang keluar masuk Malaysia mencapai 10 kali lipat warga Tebedu, Malaysia yang keluar masuk Entikong. Mbak, ini mau kemana, Mbak? Mau pulang ke Ponti. Mau pulang ke Ponti. Jadi sebelumnya Mbak dari Tebedu kerja di sana. Kerja apa, Mbak? Kalau kamu tak pulang, Mbak Bantu-bantu jualan atau bantu-bantu restoran? Bantu-bantu restoran. di restoran. Jadi yang terus sekarang baru mau pulang. Oke. Ya. Hati-hati ya, Pak. Penukar uang jalanan di pelintasan batas menggantungkan nasibnya pada para TKI yang pulang ke kampung halaman dan menukar upah ringgit dengan rupiah. Pak Anto tiap hari, Pak, di sini nungguin, Pak? Iya, memang tiap hari nunggu uang di sini. Siapa aja yang tukerin uang dari Malaysia biasanya, Pak, ke sini? Itu orang-orang TKI yang masuk, yang pulang itu. Biasanya kalau per hari berapa ringgit, Pak, yang ditukerin? Oh, enggak nentu, Mbak. Kalau TKI-nya ramai, ya gede. Kalau ramai gedenya sampai berapa, Pak? Biasa sampai ribuan lah ringgitnya gitu keluar. Kalau sepi seperti ini? Seperti ini, ya ada paling 200-300 ringgit. Orang kita yang datang ke Malaysia kira-kira per bulannya ada berapa sih, Pak? Kalau berangkat orang kita kembali itu sekitar 20 ribuan, begitu juga yang datang ke kita sekitar 20 ribuan. Tapi kalau untuk orang asingnya itu sekitar 1.000 sampai 2 ribuan datang sama berangkat. Per bulannya? Per bulan. Jadi rata-rata kalau kita ke sana alasannya lebih berbau kekeluargaan. Kalau mereka yang ke tempat kita wisata. Tapi bisa sampai ke bagian Indonesia manapun. Seluruh Indonesia. Entikong pernah mencapai masa keemasan justru saat krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1997. Banyak pedagang dari Tanah Abang Jakarta yang gulung tikar justru pindah ke Entikong untuk mengadu nasib. Transaksi perdagangan Entikong dan Tebedu di perbatasan berlangsung bebas tanpa surat-surat resmi. Penggunaan dua mata uang, ringgit dan rupiah di Entikong justru menguntungkan para pedagang Indonesia yang sempat menyuplai pakaian, sepatu, dan buah ke Tebedu, Malaysia. Sebaliknya, Tebedu menyuplai sembako ke daerah Entikong yang nyaris selalu tidak kebagian suplai dari daerah Jawa karena akses jalan yang buruk. Ada jual air mineral nggak, Pak? Tuh dong, Pak. Loh,
Ini air mineralnya produk Malaysia ya Pak? Iya. Yang Indonesia? Indonesia nggak ada. Nggak ada yang botol begini? Oh, kalau yang produk Malaysia apa aja Pak yang dijual di sini Pak? Macam minyak goreng, derek, minuman apa ini, Apalagi Pak yang dari Malaysia? macam bawang putih ini Mm-mm, dari Malaysia. mm-mm, Kalau yang ini bawang ini dari kita punya. mm-mm. Ini dari kita kemiri. Kok bisa Pak yang dari yang ini telur kok dari Malaysia Pak bukan dari Indonesia? Memang harganya jauh banget ya Pak? Ada beda lah Beda. harganya. Agak murah dari sini, sebab dari kita agak mahal. Jalan penghubung Pontianak Entikong baru dibangun 1 tahun terakhir. Dapat ditempuh selama 4 jam perjalanan darat. Sebelumnya, jarak Pontianak Entikong justru ditempuh hingga 8 jam. Jika harus menghitung untung rugi, masyarakat Entikong lebih memilih berjalan ke pasar Malaysia yang hanya berjarak 1 hingga 2 jam perjalanan dengan akses jalan yang mulus. Entikong itu dapat menjadi pusat pertumbuhan, growth centers, dapat menjadi pusat logistik, bukan hanya untuk Kabupaten Sanggau, tapi dia bisa untuk melayani satu provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu tidak memiliki pelabuhan ekspor impor, dalam artian dari Kalimantan Barat langsung ekspor ke luar negeri, tetapi dari Kalimantan Barat dia harus melalui ke pelabuhan hub dulu. Nah, kalau kita membuka pelabuhan ekspor impor di Entikong dalam pengertian pelabuhan darat, dia bisa langsung ekspor melalui pelabuhan terus, karena setelah Entikong itu lewat 1 meter itu sudah